Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Lintas Kaltara edisi Senin 2 Desember 2024. Bersama saya Munadia Valeri, inilah Lintas Kaltara selengkapnya. Pemirsa, komunitas Rumah Inspirasi Perbatasan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara menggelar sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada pelajar dan mahasiswa di Kota Tarakan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para generasi muda tentang pentingnya menjauhi narkoba demi masa depan yang lebih baik. Cina bungkusnya dan selalu warna hijau. Dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, komunitas Rumah Inspirasi Perbatasan mengadakan kegiatan sosialisasi bertema Generasi Emas Bebas Narkoba Bangkit Menuju Indonesia Emas. Acara yang berlangsung di Hotel Monaco Tarakan ini dihadiri oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan universitas. Melalui pemaparan materi yang interaktif, para peserta diajak memahami dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan. Selain itu, para narasumber juga memberikan atau membagikan tips untuk mengenali ciri-ciri penyalahgunaan narkoba serta cara melaporkannya ke pihak berwenang. Ya, karena kita sering melakukan selebrasi ke sekolah-sekolah. Jadi sedikit banyaknya ada yang sudah mengerti. Acara ini disambut baik oleh para peserta yang mengaku mendapatkan banyak informasi baru tentang bahaya narkoba. Pihak penyelenggara berharap melalui kegiatan ini generasi muda semakin sadar akan pentingnya menjaga diri dari pengaruh buruk narkoba dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Sekolah bersih narkoba. Nah, sekolah bersih narkoba itu kita bentuk se-Kalimantan Utara, yang dimana dalam sekolah bersih narkoba itu kita mau bagaimana komitmen pihak sekolah, seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, siswa dan orang tuanya untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar lingkungan di sekolah itu betul-betul bersih narkoba. Dengan apa? Yang pertama dengan kita melakukan kegiatan pencegahan, sosialisasi, penyuluhan yang secara masif di sekolah-sekolah. Kemudian kita laksanakan tes urin, dan kita juga laksanakan juga beberapa himbauan, entah itu pemasangan banner, spanduk, baliho, atau media-media pencegahan lainnya. Dan kita juga telah membentuk forum guru yang telah kita berikan pelatihan khusus mengenai bagaimana cara pencegahan narkoba yang harapannya bisa ditularkan atau diterapkan ke anak-anak muridnya dan yang lainnya. Badan Narkotika Nasional memiliki harapan besar terhadap pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam memerangi penyalahgunaan narkoba yang terus menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Sebagai kelompok masyarakat yang berada pada usia produktif dan berpotensi besar, pelajar dan mahasiswa diharapkan mampu memainkan peran yang strategis dalam mendukung visi Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Revlinaldi, Tarakan TV. Pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan kembali melakukan pelatihan potensi SAR dengan teknik pertolongan di permukaan air. Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari berbagai potensi SAR, seperti dari TNI, Polri, organisasi masyarakat dan kepemudaan, Palang Merah Indonesia, serta dari organisasi perangkat daerah di Pemkot Tarakan. Ini namanya Wati itu juga. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Muhammad Barokna Haula menyampaikan, kegiatan kali ini merupakan pembukaan rescue yang rutin dilakukan setiap tahunnya di Kota Tarakan. Tujuan dari pelatihan ini tentunya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kepada petinggi SAR di Tarakan, terutama untuk kegiatan yang dilakukan di air. Hal ini dinilai sangat penting dilakukan, bukan hanya di Indonesia, namun di semua negara,
terutama dalam melakukan kolaborasi dengan SDM di luar Basarnas untuk dilakukan pelatihan. Kegiatan ini juga serentak dilakukan di semua daerah yang memiliki kantor SAR. Nasi matang di atas meja. Dikatakan barokah jika kegiatan ini memang sengaja dilaksanakan oleh pihak Basarnas sesuai dengan kurikulum, dengan melibatkan peralatan maupun instruktur terkait dengan pemberian materi. Ia juga menambahkan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya, meskipun kegiatannya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dan ini serentak dilakukan di seluruh daerah, seluruh kantor SAR, tidak hanya di Tarakan maupun Kalimantan Utara. Kita keliling seluruh Indonesia membina potensi SAR sehingga mereka benar-benar mempunyai kualitas, kemampuan. Apabila suatu saat digerakkan untuk operasi SAR, sehingga mereka mengetahui tekniknya dan juga dari segi safety-nya mereka paham, sehingga menghindari kecelakaan dan meningkatkan keberhasilan operasi SAR. Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak di luar pemerintah yang ingin melakukan pelatihan untuk menguasai teknik SAR, di mana SAR terbuka untuk pihak yang ingin berkolaborasi dengan Basarnas dalam melakukan pelatihan. Agung Pradana, Tarakan TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 yang sebesar 6,5%. Menyikapi hal tersebut, Disnaker Tarakan hingga kini masih menunggu regulasi dari Kemenaker sebagai landasan untuk membahas UMK Kota Tarakan. Kepala Bidang Disnaker Kota Tarakan Hamto Bismoko menyampaikan, selaku Dewan Pengupahan, Disnaker Tarakan saat ini masih mengatur draft tata tertib terkait dengan rapat pelaksanaan UMK. Diakui Hamto jika sebelumnya dari Disnaker telah usai melakukan persiapan draft untuk tatib pada saat rapat UMK. Namun dari para serikat pekerja sempat tidak menyetujui hal tersebut karena di dalam tatib tersebut belum ada edaran dari Kemenaker. Tetapi di hari Minggu, pihaknya kembali melakukan komunikasi dengan serikat pekerja terkait dengan rencana pembahasan UMK dan hasilnya dari serikat pekerja sudah menyetujui hal tersebut. Untuk itu, pihak Disnaker bersama dengan serikat buruh yang ada di Tarakan masih menunggu Permenaker atau edaran dari tenaga kerja terkait dengan pembahasan UMK Tarakan, di mana untuk pembahasan UMK biasanya dilakukan terakhir di bulan November. Namun hal tersebut masih menunggu Permenaker dari pusat terkait dengan regulasinya, yang mana harus terjadi penetapan UMP terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan dengan rapat persiapan UMK di Kota Tarakan. Kami menunggu Pak, menunggu dari ke Permenaker atau edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Berarti tatib ini persiapan lebih awal ya Pak? Dalam pembahasan rapat Dewan Pengupahan nanti. Kalau deadline sendiri kapan Pak? Kan kemarin kalau seharusnya kan biasanya 30 November. Iya, sebenarnya kan seperti itu. Tapi kan UMP ada tanggal 20, UMK tanggal 30 kan. Tapi kalau nggak salah ada edaran terbaru dan pusat ya Pak? Iya, kita menunggu. Makanya kami juga diinformasikan menunggu lah Permenaker atau edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Makanya kami belum pisahin, kami mantau terus, monitor terus. Agung Pradana, Tarakan TV. Informasi selanjutnya, Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan telah usai melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ketua PPK KPU Tarakan Kecamatan Tarakan Tengah Andi Muhammad Akbar menyampaikan, untuk rekapitulasi suara Kecamatan Tarakan Tengah telah selesai pada Sabtu 30 November 2024. Selanjutnya, hasil rekapan dari kecamatan diserahkan oleh petugas PPK kepada para saksi dan pengawas serta tim pemantau. Andi juga menambahkan untuk kegiatan rekapitulasi suara berlangsung selama 2 hari, dimulai sejak tanggal 28 November sampai dengan hari Jumat 29 November 2024. Dia melanjutkan, di Kecamatan Tarakan Tengah sendiri memiliki DPT sebanyak 49.115 pemilih dengan jumlah TPS 90 sebanyak 5 kelurahan, yakni Kelurahan Kampung 1 Skip, Kelurahan Selumit Pantai,
Kelurahan Sebengkok, dan Kelurahan Pamusian. Kalau gubernur sebentar aja, pas di hari tanggal 28 itu sudah selesai. Nah, karena kemarin itu hari Jumat, makanya kita skor sidangnya sampai lanjutkan setelah Jumatan. Nah, setelah Jumatan baru kita selesaikan wali kota. Intinya 2 hari aja. 2 hari ya. Iya, 2 hari aja. Berapa DPT di seluruh DPT Tarakan Tengah? Tarakan Tengah itu 49.115 pemilih. Kemudian jumlah TPS 90. Rinciannya sudah masing-masing. Ada berapa kelurahan? 5 kelurahan. 5 kelurahan, jumlah TPS 90. Selain itu, dalam pelaksanaan rekapitulasi, dirinya mengaku ada perbaikan di tataran administrasi dan tidak pada perolehan suara, di mana untuk perolehan suara semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ditulis di TPS. Maka hasil tersebut yang dilakukan rekapan di tingkat kecamatan yang disaksikan langsung oleh perwakilan Bawaslu, KPU Tarakan, saksi-saksi, dan beberapa petugas lainnya. Agung Pradana, Tarakan TV. Pemirsa, Polda Kaltara dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan bersama gabungan kelompok tani mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan dalam mensukseskan kebijakan pemerintah, yakni program makan bergizi gratis di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan merupakan daerah kepulauan dengan luasan kurang lebih 250,80 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kaltara, yaitu 249,96 ribu jiwa. Dengan luasan wilayah administratif terkecil di Kaltara, Tarakan memerlukan peningkatan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan logistik saat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari total luas lahan Kota Tarakan, terdapat area hutan lindung seluas 7.000 hektar dan area konservasi bakau seluas 21 hektar. Sehingga pemanfaatan lahan pertanian di area yang terbatas perlu dimaksimalkan untuk memperoleh hasil pertanian yang mumpuni, sehingga upaya pemerintah dalam pencapaian swasembada pangan dapat terrealisasikan. Melalui program makan bergizi gratis, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sumber daya manusia melalui pemberian gizi yang tepat dan berdampak terhadap masyarakat yang berkualitas, pendidikan yang kompeten, sehat, dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut juga sejalan dengan target pencapaian Indonesia Emas. Polda Kaltara bersama mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan telah melaksanakan diskusi kelompok dengan menghadirkan sejumlah kelompok petani di Kelurahan Kampung 6, Kota Tarakan. Dalam pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan hasil produksi pertanian serta pemanfaatan pupuk organik yang ramah lingkungan. Kami menyatakan sikap mendukung tentang ketahanan pangan untuk kesejahteraan petani dan juga masyarakat. Harapan kami untuk pemerintah agar memfasilitasi petani dengan alat-alat yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Hidup mahasiswa, hidup! Hidup rakyat Indonesia, hidup! Hidup petani Indonesia, hidup! Seperti memberikan bantuan yang harus sesuai dengan sasaran yang ada di lapangan. Jadi harapan kami kepada dinas supaya selalu memantau kami, memperhatikan petani kami, dan bantuan yang diberikan haruslah sesuai dengan sasaran yang ada di lokasi atau tempat di mana para petani berada di kampung. Dalam pertemuan ini, Polda Kaltara menyampaikan kepada petani bahwa pihaknya memiliki kewajiban pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga ke depan dalam pendistribusian pupuk dapat tepat sasaran. Disampaikan pula kepada para petani jika ditemukan peredaran pupuk palsu maupun pupuk ilegal agar memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindak hukum lebih lanjut. Arif Rusman, Tarakan TV.
Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara mengajak kepada seluruh masyarakat agar menerima hasil Pilkada serentak 2024. Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi berjenjang untuk menghitung hasil perolehan suara paslon Pilkada Kaltara serta Pilkada untuk kabupaten dan kota. Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Utara telah berlangsung pada 27 November lalu. Masyarakat telah menyalurkan hak pilihnya secara langsung pada hari pemungutan suara di TPS. Dengan selesainya proses pemungutan suara, Forum Kerukunan Umat Beragama mengajak kepada masyarakat agar dapat menerima hasil Pilkada serentak 2024. Masyarakat juga dihimbau agar menunggu hasil resmi dari KPU yang saat ini masih melakukan proses rekapitulasi secara berjenjang. Hasil resmi nantinya akan diumumkan oleh KPU melalui rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dari masing-masing paslon pilkada. Himbauan FKUP Kaltara juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif pasca pilkada, khususnya setelah melihat hasil proses hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak. Para tokoh agama meminta agar masyarakat dapat menahan diri dan turut aktif menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif di Kaltara. Masyarakat kita tetap aman dan damai, ya sejuk dalam pelaksanaan pilkada ini ke depannya. Itu yang kita rasakan sampai sekarang, alhamdulillah itu terwujud karena berkat doa kita bersama-sama dan rasa kebersamaan kita, rasa kepersatuan dan persaudaraan kita sebangsa dan setanah air dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan juga berdoman kepada ideologi negara kita Pancasila yang kita cintai. Alhamdulillah itu terwujud dengan sebaik-baiknya membawa keselamatan, keamanan, ketertiban dan kondusivitas daripada Kalimantan Utara. Melalui himbauan tersebut, diharapkan pasca Pilkada serentak 2024, situasi keamanan dan ketertiban di Kaltara dapat dijaga bersama. Hal itu untuk mendukung aktivitas masyarakat serta berjalan perekonomian untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Arif Rusman, Tarakan TV. Untuk menciptakan suasana damai dan aman pasca Pilkada 2024, Lembaga Adat Tidung Kabupaten Tanah Tidung gelar pertemuan khusus dengan pimpinan Bawaslu. Pertemuan ini digelar untuk mengantisipasi intervensi dan tekanan paslon nomor urut 1, sah pasangan Said Agil Hendrik terhadap Bawaslu. Dugaan temuan kecurangan yang dipermasalahkan di 6 TPS Kabupaten Tanah Tidung oleh paslon nomor urut 1 sah pasangan Said Agil Hendrik terhadap Bawaslu pada pencoblosan 27 November 2024 lalu yang dialamatkan kepada paslon nomor urut 2 Bais, pasangan Ibrahim Ali Sabri. Antisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, Lembaga Adat Tidung KTT mengawal Bawaslu agar tetap konsisten dan independen dalam memproses laporan paslon nomor urut 1 tanpa intervensi atau tekanan yang dapat merugikan pihak paslon nomor urut 2 demi menjaga netralitas dan situasi Tanah Tidung yang selama ini telah berlangsung baik. Tanah Tidung ini tidak ada lagi di bawah apa yang mengambil alih ke provinsi atau kemana. Harus kami diselesaikan di sini semua. Kami tidak ada keinginan kami bahwa keputusan itu diambil alih lagi, mau dititip lagi ke provinsi. Kami tidak mau. Selesaikan di sini saja. Sebanyak 40 orang ketua dan pengurus Lembaga Adat Tidung lainnya melakukan diskusi dengan pimpinan Bawaslu. Lembaga Adat Tidung akan membantu menjaga keamanan pimpinan Bawaslu dalam memproses aduan tudingan kecurangan. Lembaga Adat Kabupaten Tanah Tidung tetap pengawal daripada proses daripada pilkada ini. Dalam beberapa hari ini proses penghitungan di tingkat kecamatan sudah selesai dilaksanakan, tinggal menunggu daripada proses penghitungan yang dirilis oleh KPU Kabupaten Tanah Tidung. Jadi tujuan kami kemarin salah di Bawaslu ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Adat tadi tidak lain tidak bukan untuk memberikan support kepada Bawaslu agar lebih semangat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bawaslu dalam hal ini menerima kami dengan baik.
dan juga selaku lembaga adat Tidung Kabupaten Tanah Tidung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung agar tetap menjaga kondusivitas, kestabilan keamanan bersama dengan aparat keamanan kita, yaitu bapak-bapak daripada TNI Polri, agar keamanan di Kabupaten Tanah Tidung ini tetap terjaga aman, teduh, sejuk, tanpa apapun dalam hal ini. Pihak Bawaslu KTT berjanji akan menjalankan tugasnya memproses laporan dugaan kecurangan secara profesional tanpa tekanan dan intervensi pihak manapun. Pihak Bawaslu juga mengapresiasi Lembaga Adat Tanah Tidung yang mensupport pengawasan kinerja Bawaslu KTT. Berkait dengan laporan yang masuk, kami memang menerima ada 2 laporan yang masuk ke Bawaslu yang saat ini sedang berproses. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada semua untuk agar kami bisa melaksanakannya berproses di Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sekali lagi terkait dengan laporan tersebut, memang ada 6 TPS yang dilaporkan ke kami. Yang terlapornya adalah petugas KPPS, semuanya adalah petugas KPPS untuk sementara ini. Pertemuan pimpinan Bawaslu dan Ketua Pengurus Lembaga Adat Tidung dihadiri Wakapolres, Tanah Tidung dan jajaran TNI. Lembaga Adat Tidung akan terus berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu untuk memastikan lembaga pengawas pemilu tersebut aman dari berbagai tekanan dan intervensi. Kami dari kepolisian untuk menjaga kondusivitas, jangan mudah terpancing atau mudah terprovokasi. Semua kami cinta Tanah Tidung yang damai. Pesan kami, tolong dijaga, dikawal dengan baik tanpa ada suatu permusuhan atau yang lain sebagainya. Mungkin itu pesan kami. Hendrik Hakun, Tarakan TV. Di Tanah Tidung yang kita cintai bersama-sama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lintas Kaltara hari ini. Saya Munadia Valeri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.